Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Mbak Dwi untuk sesi wawancara hari ini. Sebelumnya perkenalan diri dulu. Saya Evita Ningrum, mahasiswi semester 5 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta. Selanjutnya, untuk Mbak Dwi, dipersilahkan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih kepada Mbak Ayu. Perkenalkan saya di Ningrum, yaitu saya mewakilkan orang tua saya, yaitu yang mempunyai usaha roti. Terima kasih Mbak Dwi atas perkenalannya. Langsung saja, di sini saya mendapatkan tugas dari dosen saya untuk mewawancarai salah satu usaha, dan saya memilih Mbak Dwi sebagai narasumber saya karena menurut saya Mbak Dwi ini sesuai dengan kriteria yang ada dalam pertanyaan wawancara saya. Langsung saja kita masuk ke wawancara. Apakah Mbak Dwi siap? Saya sudah siap. Ya, baik. Sebelumnya, saya mulai wawancaranya. Saya izin bertanya, bisa diawali mungkin dengan memperkenalkan usaha yang sedang Mbak Dwi atau keluarga Mbak Dwi jalankan. Baik, saya akan memperkenalkan yaitu usaha kedua orang tua saya, yaitu usaha membuat roti. Usaha yang digeluti ini sudah cukup lumayan lama, yaitu sejak 2002 atau 2003. Dan alhamdulillah sampai berjalan sampai saat ini masih bisa berlanjut, alhamdulillah. Kemudian mestinya dalam usaha itu kita memulai dari nol. Perlu tentunya ada ada jatuh bangunnya, ada susahnya. Semua itu tergantung dengan usaha masing-masing. Ada seorang usaha awalnya sukses, pembukaan pertama sukses, nanti di tengah jalan ada yang gugur, itu banyak sekali. Nah, seorang wirausahawan itu harus mempunyai mental yang kuat dan tekun. Mereka sudah mempunyai planning ke depannya itu seperti apa, gitu. Jadi jika ingin menjadi wirausahawan yang mumpuni, kita juga harus mengetahui sekitar kita, mengetahui keadaan kita. Misalnya seperti COVID-19 saat ini kan banyak sekali usaha-usaha yang maksudnya misalnya pegawai atau apalah, banyak sekali beralih menjadi wirausaha gitu. Jadi menjadi wirausaha itu emang sulit, tapi jika ada ketekunan dan keinginan pasti bisa melalui usaha tersebut. Dan dulu orang tua saya itu awalnya bisa membuka ini karena dulu orang tua saya juga bekerja dengan orang yang membuat roti. Nah, kemudian kedua orang tua saya juga mulai membangun bisnis kecil-kecilan ini. Kemudian sampailah seperti saat ini, yaitu usaha roti. Alhamdulillah sudah sehari itu mencapai omset 4 sampai 5.000 pieces roti. Baik, terima kasih. Apakah ada tambahan lagi, Mbak Dwi? Untuk karyawan, ini lumayan susah ya untuk mencari karyawan yang bisa membuat atau bisa apa ya, kan membuat roti itu kan
susah-susah gampang gitu ya. Jadi agak susah mencari karyawan gitu yang benar-benar ingin bekerja gitu. Alhamdulillah sekarang mempunyai 5 karyawan. Nah, untuk cabangnya masih berada di satu rumah, maksudnya satu satu tempat gitu. Jadi belum ada cabang-cabang lainnya, tetapi alhamdulillahnya sudah mempunyai sales yang cukup banyak di sekitar Semarang dan sekitarnya. Baik, terima kasih. Lalu untuk perkembangan usaha saat ini, apakah sudah ada kemajuan yang sangat pesat dibandingkan dengan dulu, Mbak Dwi? Alhamdulillah untuk saat ini itu lumayan pesat ya Mbak Ayu. Dulu itu awalnya sehari cuma 1.000 atau 500 pieces roti. Alhamdulillah sekarang bisa mencapai 4 sampai 5.000 roti per hari. Dan itu langsung habis. Nah, roti yang expired pun tidak terlalu banyak. Pada ininya banyak sekali orang yang menginginkan jenis rotinya. Nah, roti kan berbeda-beda ya Mbak ya. Ada yang expirednya cuma 2 hari atau 5 hari. Nah, di sini itu expirednya sampai 5 hari. Nah, untungnya itu semuanya bersih. Maksudnya expirednya itu atau roti yang nggak kepake itu mungkin dari 5.000 roti itu per hari mungkin cuma 50 sampai 100 roti aja yang expired gitu. Terima kasih. Selanjutnya, untuk ide awal Mbak Dwi mendirikan usaha roti ini apa kira-kira? Ya, ide awalnya itu orang tua saya kan ikut kerja sama orang yang membuat roti. Nah, kemudian orang tua saya juga ingin membuka usaha atau mengembangkan bakat kedua orang tua saya itu. Nah, kemudian mulailah membuat usaha ini. Terima kasih. Selanjutnya, tadi untuk yang jatuh bangun sudah dijelaskan ya, ketika usaha itu mengalami sebuah kegagalan dan juga mengalami masa sulit seperti itu. Nah, selanjutnya saya mau bertanya, ketika Mbak Dwi usahanya mengalami kegagalan, kira-kira strategi apa yang Mbak Dwi lakukan untuk bangkit kembali? Strategi yang saya lakukan itu misalnya melihat keadaan sekitar ya Mbak, tren apa yang ada pada saat ini, terus kemudian apa yang harus saya kembangkan dari usaha saya sehingga usaha saya ini belum berkembang. Jadi strateginya dilihat dari keadaan sekitar sama memantau usaha kita sendiri, apa yang kurang dari usaha kita itu. Baik, terima kasih. Selanjutnya, apakah ada pihak atau orang luar yang membantu usaha Mbak Dwi? Maksudnya dalam pihak apa ini? Ataukah ada misalnya orang lain, maksudnya gimana? Ketika awal usaha itu apakah ada pihak dari luar yang membantu, mungkin dari modal atau mungkin dari tempat seperti itu? Iya, dulu ada yang memberi modal. Teman-teman dari tempat saya itu memberikan modal tepung kan mahal ya Mbak ya, tepung mahal. Nah kemudian orang tua saya itu mulai ada kenalan, alhamdulillah kenalan sama orang pengusaha roti juga, tapi yang sudah berpengalaman dan sudah terlibat, maksudnya sudah luas gitu, sudah besar, nah gitu.
alhamdulillah dikasih kepercayaan untuk memodali tepung itu sampai berapa kali saya juga kurang tahu ya. Nah kemudian sampai saat ini pun masih alhamdulillah uh, sudah berdiri sendiri, tidak ada yang memodali sampai saat ini alhamdulillah. Tapi sampai saat ini masih berteman baik dengan beliau. Oke, baik. Terima kasih Mbak Dwi. Kira-kira selanjutnya nih, apakah ada rahasia kesuksesan dalam usaha yang Mbak Dwi jalankan dengan keluarga? Rahasia kesuksesan itu masih akan tumbuh pada diri sendiri ya Mbak Ayu. Apa keinginan kita, apa tujuan kita, apa yang akan kita raih itu tergantung diri sendiri. Mestinya kalau dilihat sampai saat ini pun belum sukses gitu. Tapi dengan kemampuan dan keinginan kedepannya pasti akan menjadi lebih sukses daripada saat ini. Gitu. Strateginya itu dari diri sendiri sebenarnya. Kita mau membuat apa ini? Kita kedepannya mau bagaimana? Kita kedepannya mau yang seperti apa, atau stay di sini atau maju terus gitu. Misalnya Bayu mempunyai keinginan untuk membuat usaha juga, misalnya Bayu membuat usaha satu misalnya toko ya, satu toko. Bayu lihat apa plus minusnya dari Bayu membuka toko itu apa. Apakah Mbak Ayu mendapatkan keuntungan atau malah Mbak Ayu mendapatkan kerugian? Mbak Ayu harus tahu kan. Nah kemudian strategi apa yang Mbak Ayu akan lakukan jika Mbak Ayu mengalami kerugian? Pasti akan Mbak Ayu melihat ke sekitar. Sekitarnya tuh misalnya apa yang harus dibenahi, apa yang harus diperbaiki, apa yang harus dilakukan untuk memajukan usaha. Nanti tuh akan spontanitas gitu Mbak. Akan spontanitas untuk memperbaiki usaha supaya bisa lebih baik gitu. Strateginya tuh sebenarnya dari apa ya, keadaan itu saat itu. Baik, terima kasih Mbak Dwi. Selanjutnya saya mau bertanya, kira-kira menurut Mbak Dwi, sifat pengusaha itu harus bagaimana ya Mbak? Terus wirausaha itu menurut Mbak Dwi itu gaib apa nyata gitu? Kan banyak nih wirausaha yang mungkin halal atau haram kayak gitu. Nah, menurut pendapat Mbak Dwi itu bagaimana? Ya, sifat pengusaha itu harus bagaimana? Ya menurut saya sifat pengusaha itu harus optimis. Yang pertama tuh harus optimis, tegas, kemudian mempunyai komitmen. Komitmen itu juga penting. Jadi kita harus optimis, kita harus jangan pesimis nih. Kita misalnya membuka toko, gimana nih toko sebelah kok sepi ya gitu. Kalau saya buka toko seperti itu bakal sepi atau tidak ya gitu kan. Jadi kita harus optimis terlebih dahulu. Kita lihat strategi toko-toko yang sudah besar, kemudian alhamdulillah lancar, laris gitu kan banyak. Jadi kita harus memantau keadaan sekitar dan kita mengetahui strategi toko-toko yang lainnya gitu supaya kita mempunyai usaha sama seperti yang sudah sukses itu. Jadi ya kita harus optimis tadi ya, optimis, percaya diri, tanggung jawab, tegas gitu. Terus kemudian seorang pengusaha itu harus mempunyai planning ke depannya itu seperti apa. Apa yang akan dilakukan keesokan harinya. Beda dengan pegawai kan, pegawai pulang masuk jam 7, jam 8, pulang jam 4, jam 5. Kalau pengusaha itu beda. Jadi pengusaha itu harus berpikir keesokan harinya itu harus membuat apa, inovasi apa yang baru seperti itu.
Jadi kemudian Wiroso itu nyata atau goib? Nyata, Mbak. Jadi ya tergantung dengan usaha kita, tergantung dengan kerja keras kita. Jadi semuanya itu bisa terbayarkan dengan kerja keras kita. Gitu, dari yang saya alami saat ini. Baik, terima kasih. Terakhir, saya izin bertanya, kira-kira rencana ke depannya nih, visinya untuk Mbak Dwi sebagai pengusaha roti kayak gitu, gimana biar mungkin perkembangan penjualannya, marketingnya biar lebih bagus daripada sebelumnya. Untuk kedepannya pasti kita menginginkan omset yang lebih, kemudian kita menginginkan lebih sukses lagi, lebih lebar lagi, lebih banyak lagi gitu. Tapi ya sesuai keadaan dan sesuai dengan budget aja sebenarnya. Jadi mesti setiap pengusaha mesti ingin kesuksesan dan kelancaran dalam berbisnis kan. Tapi kita juga harus mengetahui apa sih plus minusnya dari usaha itu. Usaha mesti menginginkan kesuksesan. Kalau marketing itu ada, cuma kan kita membuangnya itu ke pasar-pasar yang baik. Jadi semuanya itu sudah ada yang ambil. Jadi kita cuma terima terima bersih, terima ada pesanan atau ingin menambah misalnya sehari itu ambil 100 tambah, ada yang 500 roti, ada yang 1000, kita ingin menambah kawasan gitu ya, kawasan perdagangannya gitu. Baik, terima kasih. Apakah ada tambahan lagi Mbak Dwi? Mungkin cukup dari Mbak Ayu. Ada yang mau ditanyakan? Saya terakhir mau tanya nih, untuk nama rotinya itu sendiri apa ya Mbak Dwi? Nama rotinya itu Setia Bakery. Oh, ya. Terima kasih Mbak Dwi. Mungkin cukup sekian wawancara kita hari ini. Terima kasih untuk waktu dan tempatnya telah meluangkan sore hari ini bersedia untuk diwawancarai. Iya Mbak, ya sama-sama. Terima kasih juga sudah mengundang saya untuk diwawancarai. Terima kasih Mbak Dwi. Saya tutup. Mungkin sebelum saya tutup, dokumentasi dulu ya Mbak Dwi. Ya, boleh. Baik. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Mbak Dwi atas waktunya. Sekian, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.